Lembaga Nasional Single Window selaku unit yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan sistem nasional neraca komoditas atau disebut dengan SENA. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan SENA. Neraca komoditas, data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor, acuan data dan atau informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan atau informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor komoditas. Untuk dapat mengakses aplikasi pengajuan RK Senang, masuk ke URL insw.go.id. Selanjutnya dapat langsung memilih ikon login di pojok kanan atas. Kemudian lakukan dengan akun yang terdaftar dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda, terdapat beberapa menu yang tersedia dan dapat memilih menu neraca komoditas. Selanjutnya, dapat memilih menu rencana kebutuhan. Untuk dapat mengajukan rencana kebutuhan, pilih ikon tambah permohonan baru. Simulasi pengajuan rencana kebutuhan kali ini dengan menggunakan asumsi pelaku usaha dengan jenis API. Pada tahap pertama, pilih periode tahun usulan rencana kebutuhan yang akan diajukan dan simpan. Selanjutnya, akan muncul pop-up notifikasi. Apabila perusahaan juga melakukan kegiatan produksi, maka pilih tombol ya. Apabila tidak ada data produksi yang harus diberitahukan, maka pilih tombol tidak. Pada halaman selanjutnya, sistem akan menampilkan form rencana kebutuhan untuk jenis APU dengan kegiatan produksi yang harus dilengkapi, meliputi form data profil, form data produksi, form data barang, form data distribusi, form data khusus, form dokumen persyaratan, dan konfirmasi. Pada form data profil, pengisian mayoritas field sudah difasilitasi sistem dengan mengenerate data profil pelaku usaha dari sistem OSS. Setelah form data profil dilengkapi, maka dapat memilih tombol selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian form data produksi. Pada form data produksi, terdapat dua tabel yang harus dilengkapi, yaitu tabel rencana produksi dan tabel realisasi produksi. Pengisian data produksi ini sudah difasilitasi dengan metode upload file Excel atau melalui form. Untuk melengkapi data rencana produksi, dapat memilih tombol tambah. Kemudian, secara berturut-turut dapat dilakukan pengisian form rencana produksi yang mencakup pengisian data mulai dari jenis produk sampai dengan satuan. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Pengisian form data produksi dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Setelah mengisi rencana produksi, selanjutnya dapat dilakukan pengisian form data realisasi produksi periode sebelumnya. Untuk melengkapi data realisasi produk periode sebelumnya, dapat memilih tombol tambah. Kemudian secara berturut-turut dapat dilakukan pengisian form rencana realisasi produksi periode sebelumnya yang mencakup pengisian data mulai dari jenis produk sampai dengan satuan. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Pengisian form data produksi dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Sebagai alternatif cara melengkapi form, telah difasilitasi pengisian form dengan cara mengunggah data dari format file Excel. Untuk mengunggah data,
maka dapat dipilih tombol upload. Mengunduh template file dengan memilih tombol template, dan setelah file tersebut dilengkapi, maka dapat diunggah dengan memilih tombol unggah file, serta dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selanjutnya dapat dilakukan pengisian form data barang. Form data barang untuk perusahaan jenis APU dengan proses manufaktur terdiri dari 3 tab utama, yaitu data barang impor, data barang lokal, dan data konversi. Form data barang impor dan data barang lokal meliputi tabel rencana dan realisasi. Pengisian data barang impor dapat didahului dengan mengisi data rencana impor barang dengan memilih tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up field komoditas di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Setelah komoditas dipilih, maka sistem akan menampilkan form dynamic yang variance field isiannya menyesuaikan dengan jenis komoditas yang dipilih. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian data barang impor mulai dari komoditas sampai dengan jenis satuan. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data barang perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Pengisian data barang impor dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selain dengan menggunakan web form, pengisian data barang juga sudah difasilitasi dengan fitur upload file dalam format Excel. Pengisian data realisasi impor barang periode sebelumnya didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi impor barang periode sebelumnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian data barang yang akan diberitahukan realisasi impornya pada periode sebelumnya. Pengisian data realisasi impor ini juga sudah didukung fasilitas tarik data realisasi impor otomatis untuk memudahkan pelaporan. Pengisian data realisasi impor barang dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Setelah pengisian data barang impor selesai dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan mengisi data barang lokal dalam hal ada. Pengisian data barang lokal ini dapat didahului dengan melengkapi data rencana penyerapan barang lokal dan selanjutnya melengkapi data realisasi penyerapan barang lokal. Pengisian beberapa field data sudah difasilitasi dengan skema drop-down list, repository, maupun Elasticsearch yang diharapkan dapat memudahkan dan menstandarkan pengisian. Pengisian data barang lokal dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Setelah melengkapi data produksi, barang impor, dan barang lokal, selanjutnya dapat dilakukan pengisian data konversi. Data konversi disediakan untuk memfasilitasi pelaku usaha memberitahukan rencana penggunaan atau utilisasi dari barang impor dan atau barang lokal yang diperolehnya guna diproses manufaktur menjadi suatu produk tertentu yang telah diberitahukan di form data produksi sebelumnya. Untuk memudahkan pengisian data form data konversi, telah difasilitasi dengan pengisian secara otomatis, memanfaatkan data yang telah diisi pada form-form sebelumnya. Pengisian datanya dapat dilakukan dengan memilih dan menarik data yang telah diisi pada form sebelumnya. Tahapan berikutnya dapat dilakukan pengisian data distribusi yang mencakup data barang dan data distribusi lokal dan atau ekspor. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang mengenerate data barang dari tab produksi atau tab barang, sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Setelah data barang dipilih dan disimpan, maka selanjutnya dapat dipilih apakah akan mendistribusikan barang tersebut untuk keperluan lokal atau ekspor. Dalam hal barang akan didistribusikan lokal, maka dapat dipilih tab distribusi lokal,
dan dilanjutkan dengan pengisian informasi buyer atau penerima barang, mulai informasi identitas, sampai jumlah barang yang didistribusikan, dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Periksa kembali data yang telah diisikan. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian, masih dapat dilakukan pengisian dengan memilih tombol dengan ikon pena untuk melakukan perbaikan data. Tata cara pengisian sebagaimana ditunjukkan pada simulasi pengisian rencana distribusi dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk pengisian realisasi distribusi periode sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan di sini secara dinamis akan ditampilkan oleh sistem mengikuti pilihan barang yang diberitahukan pada tab sebelumnya. Pemenuhan kelengkapan dokumen syarat ini difasilitasi dengan dua cara, yaitu untuk dokumen syarat yang dapat disediakan secara elektronik, maka dapat dilakukan pengisian sesuai form yang disediakan di tab data khusus. Dan untuk dokumen syarat yang belum dapat disediakan secara elektronik, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen terkait. Pada beberapa jenis dokumen syarat yang merupakan output dari layanan pemerintah dan sudah terintegrasi dengan Senang, sudah dapat disediakan secara elektronik dengan cara mengenerate data elektronik dokumen tersebut dari sistem KL penerbit dokumen melalui Senang. Pada tahap akhir dan setelah memastikan data diisi dengan lengkap, maka usulan rencana kebutuhan dapat dikirimkan ke KL teknis dengan memilih tombol kirim pengajuan. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi LNSW di 150 679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW.